Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah, amma ba'd. Sahabat-sahabat Mbah Sunan Channel tercinta yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diparingi panjang umur, sehat, murah rezekinya tur, barokah. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, berikut ini ada 20 jenis mimpi yang akan Mbah bacakan. Ini termasuk jenis mimpi yang dianggap tidak baik, memiliki penafsiran yang kurang baik. Maksudnya boleh jadi yang bermimpi ini nanti akan mengalami celaka atau apes atau kegagalan atau kerugian dan mungkin ketidakberuntungan ya, atau masalah-masalah hidup lainnya. Dan ini nanti akan Mbah jelaskan juga ya solusinya atau tolak balaknya supaya mimpi yang dianggap sebagai petanda yang tidak baik ini nanti tidak sampai kejadian atau tidak sampai menimpa kita gitu ya. Baik, yang pertama, jika kita bermimpi makan nasi campur sayur, artinya makan tetapi di situ bercampur dengan sayur-sayuran. Ini termasuk mimpi yang tidak baik ya. Ada kemungkinan akan jatuh sakit atau menurun kesehatannya atau kurang enak badan ya. Kemudian yang kedua, jika bermimpi makan buah jeruk, ya ini pun termasuk petanda yang tidak baik, kurang lebih sama. Yang bersangkutan ini ada kemungkinan akan jatuh sakit atau tidak enak badan atau menurun kesehatannya. Lalu yang ketiga, jika bermimpi minum air sungai. Nah, ini pun termasuk petanda yang kurang baik ya. Ada kemungkinan yang bermimpi ini nanti akan dimarahi atasannya atau bosnya atau majikannya atau tuannya. Artinya ada kemungkinan ya ada sedikit masalah atau konflik ya dengan atasannya. Kemudian yang keempat, jika bermimpi minum air yang keruh. Nah, ini pun termasuk petanda yang kurang baik, artinya yang bersangkutan ini ada kemungkinan akan mendapatkan rezeki tetapi tidak halal rezekinya ya. Berikutnya yang kelima, jika bermimpi minum air asin. Ini pun termasuk petanda yang tidak baik, ada kemungkinan akan dapat rezeki ya, tetapi rezeki tersebut tidak halal. Jadi kurang lebih sama antara bermimpi minum air yang keruh dengan mimpi minum air yang asin rasanya ya. Kemudian yang keenam, jika bermimpi merasa kedinginan ya, badannya, tubuhnya ini tiba-tiba merasa kedinginan ya dalam mimpi tersebut, maka ini termasuk petanda yang kurang baik, yaitu ada kemungkinan yang bersangkutan ini akan mengalami kehilangan ya, kehilangan atau kerugian. Lalu yang ketujuh, jika bermimpi merasa dirinya telah mati. Ya, maksudnya di dalam mimpi tersebut ya merasa bahwa dirinya ini telah mati. Ya, ini termasuk petanda yang kurang baik, bermakna ya ada kemungkinan yang bersangkutan ini akan kehilangan rezeki atau bisa juga akan kehilangan pekerjaannya. Kemudian yang kedelapan, jika bermimpi berpakaian tentara, ini pun juga termasuk petanda yang tidak baik. Ini akan merasa sedih, merasa susah, atau boleh jadi akan mengalami sesuatu yang tidak menguntungkan atau celaka semacam itu.
Nah, kemudian yang kesembilan, jika bermimpi memakai emas atau perhiasan, maka ini pun termasuk petanda yang tidak baik. Ada kemungkinan akan mendapat kesusahan, ya, atau merasa sedih atau merasa susah semacam itu. Lalu yang ke-10, jika bermimpi menanggalkan pakaian atau melepas pakaiannya, ini pun termasuk petanda yang tidak baik. Ini bermakna akan kehilangan sesuatu, ya, kehilangan sesuatu yang dimilikinya. Ya, bisa uang, bisa pekerjaan dan lain-lain. Kemudian yang ke-11, jika bermimpi bepergian lalu pakaiannya ketinggalan. Di dalam mimpi tersebut kita merasa akan bepergian, melakukan perjalanan jauh, lalu teringat bahwa ada salah satu pakaian kita yang ketinggalan. Nah, ini pun termasuk petanda yang tidak baik, ya, bermakna akan kehilangan sesuatu yang dimilikinya. Nah, berikutnya yang ke-12, jika bermimpi melihat penghulu. Ini pun termasuk petanda yang tidak baik. Ada kemungkinan yang bersangkutan ini akan mengalami jatuh sakit atau tidak enak badan atau menurun, ya, kesehatannya. Kemudian yang ke-13, jika bermimpi melihat banyak orang yang berkerumun, ini pun termasuk petanda yang tidak baik, bermakna akan banyak penyakit dan barang-barang atau sandang pangan ini akan mahal harganya. Kemudian yang ke-14, jika bermimpi melihat awan berwarna merah atau gelap, ini pun termasuk petanda yang tidak baik, bermakna yang bersangkutan ini akan merasa susah atau merasa sedih hati. Kemudian yang ke-15, jika bermimpi melihat hujan embun. Nah, ini pun termasuk petanda yang tidak baik. Nanti ini harus lebih berhati-hati karena bisa bermakna akan ada seseorang yang ingin mencelakainya. Lalu yang ke-16, jika bermimpi melihat hujan yang tidak terlalu lebat tetapi lama hujannya. Ini pun termasuk petanda yang tidak baik dan tolong berhati-hati dan selalu jaga kesehatannya karena ada kemungkinan yang bersangkutan ini akan jatuh sakit keras atau akan susah atau sedih hatinya. Berikutnya yang ke-17, jika bermimpi melihat hujan bercampur angin. Nah, ini pun termasuk firasat yang tidak baik. Ya, ada kemungkinan yang bersangkutan ini akan merasa susah, merasa sedih hatinya. Kemudian yang ke-18, jika bermimpi melihat angin topan. Ini pun juga termasuk petanda yang tidak baik, bermakna akan terjadi kerusakan di daerahnya, di daerah tempat tinggalnya. Kemudian yang ke-19, jika bermimpi melihat langit pecah. Nah, ini termasuk petanda yang sangat tidak baik dan mungkin bisa sangat menyedihkan karena bermakna, ya, orang tuanya ini akan wafat atau meninggal dunia. Naudzubillah, ya. Dan yang ke-20, yang terakhir, jika bermimpi melihat api di dalam rumahnya. Nah, ini pun termasuk petanda yang tidak baik. Ada kemungkinan yang bermimpi ini nanti akan difitnah, ya, akan mengalami permasalahan yang berkaitan dengan aspek sosialnya, hubungannya dengan orang lain, ada kemungkinan bermasalah sampai yang bersangkutan ini difitnah. Naudzubillahi min dzalik. Nah, lalu bagaimana solusinya atau tolak balaknya sekiranya kita
mengalami mimpi seperti yang sudah Mbak jelaskan ini tadi, ya, supaya hal-hal buruk tidak sampai terjadi di kehidupan kita. Maka saat kita terjaga dari mimpi tadi, ya, dalam kondisi posisi tidur seperti apapun itu, maka ya cepat-cepatlah mengambil posisi menghadap ke atas, gitu ya. Artinya lurus menghadap ke atas. Lalu setelah itu bacalah ta'awud sebanyak 3 kali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lalu tiupkan ke sebelah kiri. Tuh, tuh, tuh sebanyak 3 kali, ya. Nah, seolah-olah kita meludah tetapi tidak sampai mengeluarkan air ludah. Nah, setelah itu kemudian alas tidur kita, bantal, ini kemudian kita balik posisinya, ya. Dan alangkah baiknya setelah itu kemudian kita tidak tidur lagi, tetapi kita bangun kemudian bersuci, ambil wudhu, lalu menunaikan sholat hajat atau sholat tahajud. Itu jauh lebih baik, gitu ya. Dan satu lagi yang perlu teman-teman pahami, mimpi yang dianggap tidak baik ini tidak perlu kita ceritakan ke orang lain, gitu ya. Cukup lakukan tolak balaknya seperti yang Mbak jelaskan tadi, gitu ya. Baik, itu saja yang bisa Mbak sampaikan ya dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang Mbak sampaikan hari ini bisa menjadi pencerahan serta bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Dan kurang lebihnya Mbak mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.